Apakah Anda termasuk yang kurang puas dengan peredam mobil Anda pada sistem suspensi independen mobil? Apakah Anda sering terganggu dengan suara ban atau mesin serta angin yang terdengar dari dalam kabin mobil? Jika iya, berarti Anda perlu untuk memasang peredam tambahan di mobil Anda. Peredam yang lazim digunakan untuk membuat senyap kabin kendaraan umumnya terbuat dari material aspal atau karet. Banyak yang khawatir menambah peredam akan menambah bobot kendaraan yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar jadi boros. Hal tersebut menurut saya tidak perlu untuk terlalu dipikirkan, mengingat memasang peredam aspal full body menambah bobot tidak lebih dari 40 kg, seberat anak SD. Jika Anda punya anak SD seberat 40 kg bersama dengan Anda di dalam mobil, apakah anak SD tersebut akan membuat kendaraan Anda terasa lebih boros? Saya rasa tidak, jadi jangan khawatir kendaraan Anda akan bertambah boros jika dipasang peredam tambahan atau pemasangan peredam dapat dilakukan di instalator audio. Umumnya peredam mobil banyak ditambahkan oleh pemilik mobil untuk mengurangi suara bising dari luar mobil saat berjalan dan juga mengurangi suara dari gemertak interior mobil, dashboard, pintu, dan sebagainya. Fungsi lain dari peredam mobil adalah 1. Untuk meningkatkan kualitas audio mobil. Mengapa bisa, dengan tidak adanya suara-suara yang masuk dari luar mobil dan juga suara gemertak panel-panel mobil itu sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa memasang peredam tidak boleh terlalu senyap sampai suara dari luar tidak terdengar sama sekali, maksimal 75% kesenyapannya sehingga suara klakson dari luar masih terdengar. Jika memakai peredam berbahan aspal, pecinta otomotif bisa memasang 2-3 lembar peredam, jika di atas itu mobil terlalu senyap bisa berbahaya. Dari bahan atau materialnya peredam mobil terbagi atas peredam berbahan aspal dan peredam berbahan gel, di mana kelebihan peredam berbahan aspal adalah harga yang murah, sedangkan kekurangannya peredam mobil berbahan aspal lebih berat dari peredam gel. Satu lembar peredam berbahan aspal memiliki berat 1,3 kg, sedangkan satu lembar peredam berbahan gel beratnya 1 kg. Berat peredam ini memang harus diperhitungkan dengan cukup teliti karena pengaruhnya pada kapasitas angkut mobil dan konsumsi BBM, karena makin berat bobot mobil maka konsumsi BBM makin boros, kapasitas angkut berkurang, performa mobil, akselerasi, juga makin berat. Jadi jika dipasang 4 pintu saja sudah menambah berat mobil sekitar 28,8 kg peredam aspal, padahal pemasangan peredam tidak hanya sebatas pintu akan tetapi bisa full body untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pasanglah peredam tambahan di daerah yang paling vital terlebih dahulu yaitu kedua pintu depan. Pemasangan peredam di kedua pintu depan akan langsung terasa dampaknya oleh pengemudi. Jika di pintu depan terdapat speaker baik tweeter maupun mid-bass, suara yang dihasilkan oleh speaker tersebut dijamin akan semakin baik karena gangguan suara dari luar jauh berkurang. Merek peredam yang baik digunakan adalah Dynamat, namun harganya cukup mahal. Jika ingin merek yang lebih murah dapat menggunakan Automat. Jika telah terpasang, rasakan bedanya ketika menutup pintu, suaranya seperti menutup pintu mobil yang lebih mahal. 2. Mengurangi suara air hujan ke atap. Tahap selanjutnya setelah kedua pintu depan adalah plafon. Plafon sangat perlu dilapisi peredam tambahan untuk mengurangi suara air hujan yang jatuh ke atap mobil dan juga meredam panas jika mobil diparkir di tempat yang terik. Untuk itu, peredam yang digunakan saya sarankan yang dilapisi dengan aluminium foil, seperti Dynamat Extreme atau Checkmat Aluminium Foil Foam. Setelah plafon telah terlapisi, saatnya melapisi lantai dan firewall. Lantai dan firewall sangat penting untuk dilapisi peredam jika ingin mengurangi suara gemuruh dari ban dan juga mesin. Memasang peredam di firewall tidak perlu sampai membongkar dashboard, cukup sampai lekukan lantai paling depan. Peredam yang baik digunakan tetap Dynamat, namun jika dana terbatas, saya sarankan menggunakan peredam lembaran aspal dari Wurth karena ukuran lembaran yang cukup lebar dan cukup tebal. Kekurangan Wurth adalah bahannya yang berat dan kurang fleksibel sehingga agak susah jika ingin memasang Wurth di pintu, sehingga hanya cocok untuk lantai kendaraan. Saya kurang menyarankan menggunakan Automat karena akan menghabiskan terlalu banyak lembaran untuk melapisi seluruh lantai. Jika lantai telah terlapisi oleh peredam aspal, sebelum memasang karpet, saya sarankan lapisi dulu dengan Rockwool Cotton agar semakin senyap dan lantai menjadi empuk. Setelah pintu depan, plafon dan lantai telah terlapisi, saya jamin mobil Anda sudah terasa jauh lebih senyap dari standarnya. Jika masih memiliki dana untuk menambah peredam, baru kita lapis pintu belakang dan juga pilar-pilar, bisa menggunakan Dynamat atau Automat. Jika Anda memasang subwoofer di bagasi Anda, pastikan bagasi juga dilapisi oleh peredam agar suara yang dihasilkan lebih baik. Yang harus diperhatikan saat pemasangan peredam adalah bobot peredam itu sendiri, jangan sampai engsel pintu tidak kuat menahan beban peredam.
Pasanglah peredam secara wajar, yakni satu lapis ditempel di bodi kendaraan dan lapis kedua dipasang di balik door trim. Selalu perhatikan kondisi engsel pintu. Untuk pemasangan di pintu bagasi mobil hatchback juga saya sarankan jangan terlalu berat karena akan membebani teleskopik penahan pintu. Silakan Anda rasakan sendiri bedanya setelah peredam kabin tambahan terpasang di mobil Anda. Semoga penjelasan ini dapat membantu yang baru ingin pasang peredam. Bantu like subscribe channel ini biar dapat info terbaru tentang dunia otomotif.